warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Alimuddin Rizal, SEMM, selaku dosen pembimbing skripsi saya. Perkenalkan, saya Nilai Desyanata, mahasiswa dari program studi S1 Manajemen dengan NIM 2005510115. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Consumer Product Knowledge, Trust, dan Risk Perception terhadap Purchase Intelligence pada konsumen Shopee. Yang pertama ada pendahuluan. Kini, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan pemasaran bisnis yang mereka kelola. Dengan hadirnya e-commerce, banyak kebiasaan yang berubah mulai dari kebiasaan berbelanja yang sebelumnya di toko offline, kini beralih berbelanja di toko online. Karena dengan e-commerce memudahkan para konsumen untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Dengan adanya e-commerce memudahkan masyarakat dalam berbelanja maupun memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 2023, Shopee merupakan salah satu e-commerce terbesar yang menduduki peringkat pertama. Namun, Shopee memiliki beberapa permasalahan, antara lain, sebagian konsumen merasa kecewa karena bayaran yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi sehingga berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Hal tersebut mengakibatkan konsumen beralih pada situs jual beli online yang lainnya. Beberapa kasus penipuan yang terjadi dengan mengatasnamakan situs Shopee adalah penipuan melalui telepon dengan meminta kode verifikasi atau OTP. Penipuan melalui SMS dengan menerima SMS pengumuman bahwa telah memenangkan hadiah. Dengan adanya beberapa penipuan yang sudah banyak terjadi, akan membuat para konsumen lebih khawatir untuk melakukan pembelian di Shopee. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap purchase intention dari customer. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, Shopee menjadi e-commerce di tahun 2023, namun menjadi salah satu aplikasi yang memiliki tingkat penipuan yang tinggi. Yang kedua, adanya keluhan penggunaan Shopee secara langsung komplain melalui situs Shopee. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah consumer product knowledge berpengaruh terhadap purchase intention di Shopee? Yang kedua, apakah trust berpengaruh terhadap purchase intention di Shopee? Yang ketiga, apakah risk perception berpengaruh terhadap purchase intention di Shopee? Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, consumer product knowledge. Menurut Peter dan Olson di tahun 2013, consumer product knowledge merupakan sekumpulan informasi yang dimiliki oleh konsumen dalam mengenal produk yang akan dibelinya baik barang maupun jasa. Yang kedua ada trust. Menurut Morgan Hunt tahun 1994, kepercayaan merupakan kehendak atau kemauan antar individu satu pihak dengan pihak lain untuk saling mengandalkan satu sama lain. Yang ketiga ada risk perception. Menurut Maslow tahun 2017, risk perception merupakan ketidakpastian yang dihadapi oleh konsumen ketika mereka tidak mampu melihat kemungkinan yang akan terjadi akibat keputusan pembelian yang akan dilakukan. Yang keempat ada purchase intention. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, mendefinisikan niat beli adalah suatu perilaku yang muncul sebagai feedback terhadap objek yang menunjukkan bahwa konsumen ingin melakukan pembelian. Selanjutnya ada metode dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei, di mana penelitian ini menggunakan skala populer adjektif yaitu skala 1-7. Angka 1 berarti sangat tidak setuju, hingga angka 7 berarti sangat setuju. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Shopee pada rentan usia minimal 17 tahun dan pernah melakukan pembelian di Shopee. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan teknik non-probability sampling dengan ukuran 100 responden. Objek dari penelitian ini merupakan konsumen Shopee. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disusun menggunakan Google Forms, kemudian tautan dari link tersebut disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Uji instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji F, koefisien determinasi, dan uji T. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa semua variabel yang memiliki nilai KMO melebihi batas minimal lebih dari 0,5, yang artinya penelitian ini memiliki kecukupan sampel untuk diuji dan diteliti lebih lanjut. Seluruh indikator variabel dapat diketahui melalui nilai yang difaktor untuk masing-masing indikator pada variabel yang diuji dalam penelitian ini memperoleh hasil lebih dari 0,4, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan hasil dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada setiap variabel dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur untuk memiliki nilai kuantitas alfa yaitu lebih besar dari 0,7. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan akan menghasilkan data yang konsisten jika pertanyaan tersebut diajukan kembali, maka akan mendapatkan hasil yang sama seperti hasil sebelumnya. Yang ketiga ada uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bersama-sama antara variabel independen yaitu consumer product knowledge, trust, dan risk perception terhadap purchase intention atau IG. Hasil dilihat pada tabel di mana nilai F itu sebesar 51,294, tingkat verifikasi 0,000 kurang dari 0,05. Dengan kriteria 0,05 menunjukkan variabel independen consumer product knowledge, trust, dan risk perception bersama-sama berpengaruh terhadap purchase intention, maka model layak digunakan. Yang keempat ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk menilai kesanggupan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,0604. Hal ini menunjukkan bahwa 60% variabel purchase intention dapat dijelaskan oleh variasi-variasi perubahan dalam variabel consumer product knowledge, trust, dan risk perception, dan sisanya sebesar 50% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.
Yang kelima ada uji T. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan. Yang pertama, pengaruh konsumen produk knowledge terhadap purchase intention. Hasil dari uji analisis referensi minat berganda pada variabel konsumen produk knowledge menunjukkan bahwa nilai yang memiliki pengaruh terhadap proses intention dengan nilai beta sebesar 0,396 dan nilai signifikansi yang dihasilkan 0,00015 kurang dari 0,05. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen produk knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel proses intention. Artinya, semakin banyak informasi produk yang diperoleh konsumen memiliki tentang Shopee, produk di Shopee, maka purchase intention atau niat beli akan meningkat. Yang kedua, pengaruh trust terhadap purchase intention. Hasil dari ujian analisis regresi linear berganda pada variabel trust menunjukkan bahwa memiliki pengaruh terhadap purchase intention dengan nilai beta sebesar 0,377 dan nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,00025 kurang dari 0,00. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa trust memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel purchase intention. Artinya, semakin baik kepercayaan yang di responden miliki tentang Shopee, maka niat beli akan meningkat. Yang ketiga ada pengaruh risk perception terhadap purchase intention. Hasil dari ujian analisis regresi linear berganda pada variabel risk perception menunjukkan bahwa memiliki pengaruh terhadap purchase intention dengan nilai beta sebesar 0,162 dan nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,022 kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa risk perception berpengaruh terhadap berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel purchase intention. Artinya, semakin baik persepsi risiko responden miliki tentang Shopee, maka purchase intention akan meningkat. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu consumer product knowledge terhadap purchase intention, trust terhadap purchase intention, dan risk perception terhadap purchase intention tidak ditolak atau diterima. Hal ini diketahui bahwa tujuan dalam penelitian ini sudah tercapai. Yang kedua, dari ketiga hipotesis yang telah diajukan, yang dominan mempengaruhi purchase intention adalah consumer product knowledge. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengetahuan konsumen, maka akan semakin tinggi pula niat beli konsumen terhadap e-commerce Shopee. Yang ketiga, model penelitian ini tergolong cukup baik jika dilihat dari hasil R-squared. Hal tersebut berarti bahwa model tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik dalam menjelaskan variabel penelitian ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.